Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin melihat apa yang diutarakan oleh Saifuddin Ibrahim, seseorang yang murtadin lalu ada di luar negara. Dia habis-habisan menghujat agama Islam, lalu dia kabur ke luar negara. Ternyata di sana dia mengeluarkan hal-hal yang kontroversi, teman-teman. Seolah-olah ada hubungan khusus antara dia dengan Panji Gumilang, pimpinan pesantren Az-Zaitun. Dan sepertinya apa yang saya rasakan selama ini, bahwa Panji Gumilang ini bisa jadi adalah orang-orang liberal, orang-orang Yahudi, Zionis, atau misionaris Kristen. Hal kecurigaan ini mulai terang benderang setelah kita akan menonton video Saifuddin Ibrahim setelah ini, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, kita tonton dulu video dia. Nggak bisa diragukan, Panji Gumilang orang hebat. Maka anak buahnya seperti saya hebat juga. Cukup dengan Saifuddin Ibrahim, satu orang akan membubarkan ajaran abad ke-7. Hapus 300 lato-lato agar semua damai di Indonesia. Dan itu saya setuju dengan Panji Gumilang untuk mengadakan perubahan-perubahan total dalam beribadah, dalam agama lato-lato. Kalau Panji Gumilang yang jadi presiden, Saifuddin Ibrahim pulang. Kita akan salaman, pelukan di bandara. Ini anakmu yang hilang, Pak Panji. Haleluya. Dia pasti terharu kalau ketemu saya. Panji Gumilang itu manusia yang gak pernah nangis. Tetapi kalau dengan saya, dia akan menangis. Ya, karena sudah 17 tahun gak ketemu Panji Gumilang. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Statement yang pertama, dia mengatakan Panji Gumilang adalah orang yang hebat. Maka anak buahnya seperti Saifuddin Ibrahim. Nah, dari sana kita sudah jelas, kita sudah terang benderang melihat fakta yang terjadi. Jadi wajar ketika pimpinan pesantrennya adalah seorang yang berpemikiran liberal, maka tidak heran kalau anak buahnya murtad, keluar dari Islam dan menjadi Kristen. Tidak heran, teman-teman. Yang kedua, Saifuddin Ibrahim mendukung Panji Gumilang untuk merubah-rubah ibadah yang ada di dalam agama Islam. Sebenarnya kita tidak kaget akan hal ini. Saya pribadi tidak kaget. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah pernah bersabda, "La tunqadhanna ural islami urwatan urwatan." Sungguh ajaran umat Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun, setiap ada satu ajaran yang diputus di dalam agama ini, maka tasyabbathan nasu billati taliha. Orang-orang akan berkasak kusuk untuk memutus ajaran selanjutnya. Awwaluhunna al-hukmu billah. Yang pertama kali ajaran Islam yang akan diputus oleh orang-orang munafik semacam dia, semacam mereka berdua ini, adalah cara berhukum dengan hukum Allah. Cara berhukum dengan hukum Allah baik seperti jual beli, hukum pernikahan, dan lain sebagainya akan mereka rubah-rubah. Wa akhiruhunna as-salah. Dan ajaran Islam yang terakhir yang akan dirubah-rubah oleh orang-orang munafik seperti mereka adalah ajaran sholat. Faktanya sekarang kita lihat Ponpes Az-Zaitun sudah merubah cara-cara sholat. Biasanya kalau kita sholat mengikuti madhab Imam Syafi'i
Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Al-Hambali atau Al-Imam Al-Maliki. Di sana dia mengikuti imam siapa? Imam Bung Karno, teman-teman. Dan dia jelas-jelas membela orang-orang Zionis, ya. Zionis Israel yang membantai umat Islam di Palestina. Nah, jadi sudah tidak heran kenapa Rasulullah sudah pernah menyampaikan akan hal itu. Dan yang akan dijajah oleh mereka adalah ajaran sholat yang terakhir. Lalu ketika orang-orang munafik, ya, orang-orang semacam mereka ini sudah mulai berkasak-kusuk untuk memutus ajaran selanjutnya, kita jangan khawatir, teman-teman. Karena kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Dan bahkan Rasulullah pernah ngasih saran, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'dham. Ketika kalian melihat perpecahan yang sangat banyak, maka pilihlah yang mayoritas. Mayoritas dari kalangan para ulama, yaitu contohnya seperti Imam Madhab 4 dalam fikih, dalam akidah Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita ikut mayoritas pendapat para ulama. Siapa yang mayoritas mengikuti ajaran Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para ulama, itu yang kita ikuti. Umat Islam tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.